Selamat berjumpa kembali dalam acara kursus Kitab Suci yang diselenggarakan oleh Komisi Kitab Suci Keuskupan Malang yang bekerjasama dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Malang pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, para saudara, kita akan berbicara tentang menghayati sakramen Ekaristi dalam perspektif pengalaman Injil Yohanes serta relevansi dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mulai dengan gagasan yang pertama, bahwa kalau para saudara membuka-buka lagi kitab suci Anda, kemudian saudara baca-baca lagi kisah bagian yang terakhir, keempat Injil menguraikan hal yang sama, yakni kisah perjamuan makan yang terakhir. Dalam kisah perjamuan makan yang terakhir itu, yang disampaikan oleh ketiga empat Injil, ada pesan yang jelas ketika Yesus mengatakan bahwa lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kalimat lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku memiliki unsur yang pertama adalah lakukanlah, sebuah tindakan yang bersifat aktif, disadari, berasal dari kesadaran bebas. Dan yang kedua ada kata kenangan. Dalam kata kenangan itu ada gagasan, ada peristiwa yang terjadi, ada pengalaman yang dialami, dan ada sebuah pengharapan akan sesuatu yang terjadi yang akan dialami persis seperti ketika mereka bersama dengan Yesus. Nah, dalam konsekuensinya maka kita bisa baca dalam slide yang pertama, mereka melakukan perintah Yesus itu dalam sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Yang berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 unsur yang dinyatakan oleh Kisah Para Rasul berkenaan dengan kalimat Yesus, lakukanlah ini. Unsur yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, hidup di dalam persekutuan gereja. Lalu yang ketiga, mereka memecahkan roti. Dan yang keempat, berdoa. Maka kalau kita lihat dalam konteksnya, berdoa ini berarti para saudara semua sebuah tindakan menjalin relasi. Sebuah tindakan hadir di hadirat Allah yang menjalin relasi yang tampak dalam hidupnya Yesus. Sehingga ketika berdoa adalah sebuah jalinan relasi, maka memecahkan roti sebagai ekspresi dari perayaan Ekaristi tampil hadir dalam sebuah tindakan persekutuan. Tindakan yang disadari bersama oleh jemaat sebagai ekspresi untuk mengalami kehadiran Yesus sendiri. Dan hanya bisa terjadi kalau mereka ada dalam persekutuan hidup bersama dengan para rasul. Nah, kalau kita lihat pengantar yang seperti ini, maka kita boleh bertanya sekali lagi, dalam konteks hidup kita sehari-hari di mana Ekaristi disebut bukan cuma sebagai sebuah ritual upacara, tetapi sebagai sebuah cara hidup
jemaat Kristiani Katolik, maka mari kita lihat dalam slide berikutnya. Perayaan Ekaristi tidak mungkin bisa dilepaskan dari hidup gereja Katolik dalam kebersamaan jemaat ini, karena Ekaristi merupakan jantung hidupnya gereja. Kalau dikatakan jantung hidupnya gereja, Ekaristi bukan cuma sekedar sebuah ritual, upacara, bukan cuma sekedar sesuatu yang mengikuti kaidah-kaidah upacara begitu saja, maka kita boleh kemudian perdalam kalau ini adalah jantung kehidupannya gereja, para saudara. Maka kalau jantungnya ini diambil, kehidupannya juga akan hilang. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengerti betapa orang Katolik dalam penghayatan hidup sehari-harinya sangat erat akrab dengan yang disebut merayakan Ekaristi. Sehingga dalam konteks ini, dalam pembahasan kita boleh melihat ada aspek yang tampak dalam unsur perayaan. Memang unsur perayaan itu memiliki kaidah, tatanan, aturan, norma. Tetapi jangan lupa bahwa dalam sebuah perayaan, di balik perayaan itu ada sebuah makna, ada sebuah keberadaan yang menjadi tujuan akhir dari perayaan Ekaristi ini. Kalau hanya pada lapis yang pertama, Ekaristi hanya dipandang sebagai sebuah perayaan ritual. Setelah ritual selesai, maka selesai semuanya. Maka dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para saudara masuk kepada lebih dari sekedar level yang pertama tadi, yakni masuk ke dalam kebermaknaan dari Ekaristi ini, sehingga nanti para saudara pada akhir pembahasan bisa menemukan implementasi relevansi Ekaristi dalam hidup sehari-hari. Kita lihat sekarang pada pokok yang pertama untuk masuk ke dalam kebermaknaan ini. Ekaristi dalam slide yang ketiga dikatakan menjadi suatu kenangan akan Tuhan. Kalimat yang dinyatakan dalam Injil Lukas bab 22 ayat 19 itu. Kata kenangan ini bukan cuma sekedar memoria, ingatan masa lalu, tetapi sebuah peristiwa yang dihayati terjadi pada hari ini, karena kata kenangan dalam kalimat Tuhan Yesus, lakukanlah sebagai kenangan akan daku ini, merujuk kepada peristiwa pengalaman dari bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, lalu dikatakan dalam kitab Keluaran bahwa menjelang mereka keluar, disabdakan kepada Musa, pada malam sebelum kamu keluar, hendaklah tiap-tiap keluarga mengambil bagian yang cukup bagi diri mereka, roti yang tidak beragi dan anak domba yang dimakan bersama cukup untuk satu keluarga. Sebab dengan kesempatan itu kamu akan tahu bahwa Allah yang mengingat adalah juga Allah yang bertindak. Para saudara, dalam perayaan Paskah Yahudi, pertanyaan yang menjadi pembuka dalam perayaan Paskah Yahudi adalah pertanyaan yang dinyatakan oleh anak-anak yang bertanya, "Bapak, mengapa kita pada malam hari ini berkumpul?" Lalu si ayah sebagai kepala keluarga akan menjelaskan sambil membaca teks kitab suci peristiwa yang terjadi pada malam hari itu, ketika Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, ketika perayaan ini
menjadi perayaan tahunan Israel, maka bukan cuma sekedar memoria masa lampau, tetapi mereka selalu percaya bahwa ketika mereka makan anak domba Paskah, peristiwa keselamatan itu dialami terjadi persis seperti ketika mereka dulu, nenek moyang mereka dulu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Rujukan yang kedua, kita boleh mundur sekali lagi kepada gagasan ketika Nuh keluar dari Bahtera, kemudian dia membuat persembahan, lalu terjadilah perjanjian oleh Allah yang mengatakan, aku akan meletakkan busur di langit. Kalau aku melihat busurku itu, maka aku akan ingat isi perjanjianku dan sekali-kali bagimu tidak akan ada lagi bencana. Maka pengalaman hari ini tentang selamat dialami oleh dua peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang aktual hari ini. Nah, dalam background latar belakang ini kita bisa kemudian kita lihat di slide berikutnya, merasakan secara intuitif iman bahwa jamuan Tuhan yang dirayakan menjadi kenangan akan wafatnya seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus bab 11 ayat 26 secara aktual menunjukkan buah-buah atau dampaknya oleh jemaat yang sedang berkumpul. Sehingga ketika jemaat berkumpul makan roti dan minum anggur, maka jemaat masuk ke dalam dan menjadi bagian dari tubuh dan darah Kristus. Sebab dalam perjamuan makan yang terakhir itu Kristus bersabda, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Padahal yang di tangannya adalah roti yang tak beragi. Dan ketika kemudian para saudara ingat pada bagian yang kedua, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagi kamu demi pengampunan dosa. Maka peristiwa mengambil dan menyantap roti anggur yang sekarang menjadi tubuh dan darah Kristus, yang saudara ingat karena peristiwa pentumpangan tangan, imam yang pada awal Epiklesis berkata, ya Allah, Allah Bapa sumber segala yang kudus, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dan curahkanlah ke atasnya Roh Kudus-Mu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Kristus. Maka sekarang pengalaman menyantap tubuh dan darah Kristus dalam peristiwa Ekaristi ini menjadi sebuah ungkapan iman akan Yesus Kristus yang diberitakan oleh gereja. Nah, saudara semuanya, dalam perspektif ini kita bisa masuk ke dalam perspektif Injil Yohanes. Ketika Injil Yohanes mengatakan di dalam bagian terakhir perjamuan Kana di Yohanes bab 2 ayat 11 yang mengatakan, itulah hal yang pertama, tanda yang pertama yang dijadikannya dan murid-muridnya percaya, maka Injil Yohanes merujuk kata tanda sebagai peristiwa yang bukan cuma menimbulkan keheranan atau melanggar hukum alam, namun lebih daripada itu. Kita kembali ke teksnya. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 kisah perjamuan di Kana, peristiwa yang terjadi adalah para murid berkumpul bersama dengan Yesus, ada ibu Yesus di situ. Lalu ibu Yesus memberitahukan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus bertanya balik kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Lalu Yesus tidak melanjutkan kata-kata lagi, sebab Maria berkata kepada para hamba. Hamba di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 ini, kata yang dipakai dalam teks Yunaninya adalah diakonos, bukan kata doulos. Doulos itu juga hamba, tetapi dalam konteks pelayan, pembantu rumah tangga. Tapi kalau kata diakonos berarti dalam konteks gerejawi adalah
mereka yang melayani himpunan murid-murid Yesus. Di situ ada para rasul, ada Yesus sendiri, ada himpunan murid-murid. Dan saudara, peristiwa alam yang terjadi adalah mereka mengambil air para pelayan itu. Dan sebagai mujizat, air berubah menjadi anggur. Tetapi Injil Yohanes mengatakan bahwa itu bukan cuma sekedar mujizat yang mengalahkan alam, tetapi sebuah tanda. Kalau ini sebuah tanda, maka kita bisa lihat di slide. Yang pertama ada kehadiran subjek. Ada pribadi ilahi yang hadir. Yang kedua, ada tindakan yang dapat dilihat oleh mata, diraba, dirasakan, sehingga para pelayan yang menyerahkan cawan yang mereka pikir adalah air, karena mereka pelayan tahu dari mana asalnya. Tapi si pemimpin pesta merasakan, yang dirasakan adalah anggur dan anggur yang paling baik. Lalu konsekuensinya apa itu loh? Konsekuensinya ada kegembiraan. Maka kita bisa lihat, kalau konsekuensinya ada kegembiraan di dalamnya, maka perkumpulan, pertemuan, jemaat di dalam Kristus senantiasa membawa warna gembira. Warna pesta adalah warna gembira. Dan perjamuan perkawinan adalah pesta gembira karena apa? Bersatunya dua keluarga menjadi satu. Bersatunya laki-laki dan perempuan menjadi satu, mengembirakan. Dan di dalam kegembiraan itu ada tindakan Allah sendiri. Awal dari sebuah keluarga. Kalau kita mengatakan awal dari sebuah keluarga, maka perubahan roti menjadi anggur, perubahan air menjadi anggur, kita bisa katakan sebagai awal dari hidup yang baru. Air lambang sesuatu yang lama, anggur adalah lambang kebaruan. Dan ketika si pelayan pesta mengatakan, engkau memberikan anggur tidak ada habis-habisnya, maka gambar anggur yang melimpah dalam perspektif kitab suci berarti sebuah awal hidup baru pada zaman Mesias. Anggur yang melimpah yang tidak akan ada habis-habisnya. Kalau dalam kebaruan itu, maka bisa dikatakan zaman Mesias, zaman yang terurapi adalah zaman Roh Kudus sendiri. Saudara bisa paham kesejajarannya dalam kisah para rasul. Mengapa? Ketika Petrus berkhotbah dalam kisah khotbah Petrus yang pertama, ini masih jam 9 pagi. Mereka itu bukan orang yang mabuk anggur, tetapi mereka adalah orang yang dikarunia Roh Kudus. Karena gagasan omong, gagasan berkata-kata yang dalam kelimpahannya. Lalu beberapa yang memandang dengan sebelah mata mengatakan mereka mabuk. Petrus berkata, tidak, masih pagi, tidak mungkin orang minum minuman keras pada pagi hari. Mereka mengalami sebuah hidup baru dalam tanda yang adalah Yesus sendiri itu. Nah, karena itu saudara, mengapa Maria mengatakan dalam kalimat, apapun yang dia katakan, lakukanlah itu, penting dalam pembahasan kita kali ini. Dalam konteks tanda hidup yang baru, tanda zaman baru. Karena kalau saudara ingat ketika konteks pesta, dalam pesta Pondok Daun, dalam rangkaian Paskah dan Pentakosta orang Yahudi, maka ketika orang Israel, kalau saudara baca, ketika mereka menerima pertama kali sabda Tuhan, lalu mereka semua berteriak, apapun yang engkau sabdakan akan kami kerjakan. Maka sekarang Maria dalam konteks ini hendak merujuk kembali dalam konteks kalimat ketika orang Israel menerima sabda yang pertama itu. Apapun yang dia katakan, lakukan. Maka himpunan murid-murid Kristus ini adalah orang yang melakukan sabdanya Yesus. Sabda apa itu? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Merayakan Ekaristi sebagai sebuah pengalaman mengalami Yesus sendiri. Yesus sebagai tanda yang dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, maka apa yang boleh kita lihat? Yesus yang adalah kehadiran Bapa itu sendiri. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Dan ketika dia melihat Yesus, ketika gereja melihat Yesus, maka himpunan murid yang percaya ini melihat kehendak Bapa sendiri. Ya, ini apa? Kehendak Bapa menyelamatkan. Maka saudara, dalam perspektif Injil Yohanes ini, pengalaman hidup bersama dengan gereja adalah pengalaman hidup mengalami Yesus sendiri yang adalah perwujudan dari kehendak Bapa. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah rela mengaruniakan putranya yang tunggal agar mereka yang percaya kepadanya beroleh selamat. Kalau begitu, pengalaman selamat itu adalah pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Satu kesatuan dengan Yesus, ada dalam hidupnya Yesus, berpartisipasi dalam hidupnya Yesus. Maka kalau Yesus tadi kita katakan bersabda, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, para saudara. Ketika saya merayakan Ekaristi, saya sedang menghidupi pengalaman Yesus sendiri. Ketika saya menyantap roti Ekaristi, maka saya ada dalam kesatuan dengan hidupnya Yesus sendiri. Dan pada titik itu, saya mengalami pengalaman keselamatan. Dalam konteks Injil Yohanes ini kita bisa lihat bahwa pengalaman selamat ini bukan pengalaman afeksional belaka, bukan cuma pengalaman kognitif belaka, atau bukan cuma pengalaman yang didengar-dengar. Tapi pengalaman selamat ini adalah pengalaman objektif. Pengalaman yang terjadi dalam konteks saya suka tidak suka, faktanya sudah terjadi pengalaman selamat dalam Yesus. Nah, Injil Yohanes dalam Yohanes bab 20 ayat 31 mengatakan objektivitas ini dengan kalimat, mengapa Injil ini ditulis? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Kalau beroleh hidup dalam namanya, maka kita bisa mengatakan suka, senang, susah, gembira, sudahlah. Memang itu dinamika kehidupan. Tetapi yang paling penting saya ada di dalam Yesus. Entah saya sekarang merasa senang, merasa sedih, secara afeksional saya merasa jauh atau dekat. Sudahlah, faktanya pengalaman bangsa Israel, pengalaman para murid selalu mengatakan, ia menyertai kita. Ketika ia menyertai, ada pengalaman selamat yang secara objektif terjadi. Kesejajaran yang bisa kita lihat misalnya dalam Injil Matius bab 28 ayat 20 yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau dia menyertai sampai akhir zaman, maka peristiwa atau tanda Yesus yang hadir dalam Ekaristi ini menghubungkan kita dengan Allah yang bertindak, Allah yang menyertai dalam keberadaan Yesus. Kalau begitu, para saudara, kita bisa masuk kepada pokok berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya, bahwa pengalaman Ekaristi ini pertama-tama hanya bisa terjadi dalam pengalamannya gereja. Ingat rujukan dari kisah para rasul yang saya rujuk pada yang bagian pertama tadi. Hanya ada di dalam pengalamannya gereja. Hanya menjadi sebuah peristiwa kelihatan di dalam perkumpulannya jemaat. Hanya di dalam sebuah peristiwa yang publik. Bukan peristiwa rahasia, bukan peristiwa yang tertutup, tersembunyi, bukan. Tetapi sebuah peristiwa yang dialami bersama sebagai sebuah himpunan gereja. Nah, kita bisa melihat kesejajarannya dalam Injil Matius bab 18-20 yang mengatakan,
di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Yesus, artinya karena percaya kepada Yesus, di situ pun Yesus hadir di tengah-tengah mereka ini. Sehingga konteks ini membuat kita yakin pengalaman Ekaristi adalah pengalaman jemaat, pengalaman komunal, pengalaman bersama. Dan tidak bisa saya mengatakan yang penting saya percaya personal, yang penting saya pribadi percaya. Maka kita bisa tahu pengalaman ini mau mengatakan bahwa kebersatuan dengan Yesus hanya bisa terjadi bukan cuma personal, tapi juga harus dialami dalam pengalamannya jemaat. Lebih dalam lagi, Yesus dalam slide berikutnya membuat dirinya sebagai penyelamat manusia dialami pada saat jemaat sedang berkumpul. Secara khusus, ketika mereka berkumpul makan bersama, misalnya dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 4, atau Markus 16 ayat 14, atau Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Ketika mereka makan bersama dalam konteks Lukas 24 ini, 2 orang murid yang ke Emmaus itu sepanjang hari sudah bercakap-cakap dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenali. Mata mereka tidak bisa mengenali Yesus. Setelah Yesus mengangkat roti, mengucap syukur, dan memecahkan roti itu, sebuah gerak atau gestur Ekaristi, barulah mata mereka terbuka. Mereka melihat Tuhan yang bangkit. Mereka mengalami Dia yang bangkit. Mengalami Tuhan yang bangkit, mengalami Dia yang hidup, hanya bisa terjadi dalam pengalamannya jemaat, dalam pengalamannya gereja, dalam kesaksiannya gereja. Kalau begitu, kita bisa lihat apa yang dirayakan dalam Ekaristi dalam slide berikutnya. Dalam Ekaristi, secara faktual mata, memang yang terjadi adalah pemecahan roti atau perjamuan Tuhan. Tetapi sebetulnya di dalam perjamuan Tuhan itu sedang diwartakan sebuah berita yang disebut berita baik atau Injil, yakni Allah mengasihi Anda dan saya. Ketika pengalaman kasih Allah ini, entah bagaimanapun situasi Anda dan saya, para saudara, maka fakta saya dikasih, Anda dikasih adalah fakta objektif. Kalau Anda ingat fakta ini adalah fakta objektif, maka kita bisa rujuk kembali kepada pengalaman Perjanjian Lama ketika Allah memilih bangsa Israel sebagai umat Allah. Dikatakan, bukan karena kamu bangsa yang kuat, bukan karena kamu bangsa yang besar, sehingga kamu menjadi umat Allah, tetapi karena aku mau memilih kamu menjadi umatku sendiri. Maka ketika kita dalam pengalaman objektif dikasihi oleh Allah ini, bukan karena jasa kita belaka, bukan karena perilaku kita yang layak mendapat kehormatan atau layak mendapatkan upah ganjaran, bukan, tetapi faktanya kita dikasih, kita ada dalam hidupnya Allah sendiri berkat persatuan dalam perayaan Ekaristi ini. Inilah yang disebut dengan berita gembira atau Injil dalam bahasa Yunani. Kegembiraan yang ada yang tampil dalam Ekaristi menampilkan gagasan kemasa depanan jemaat. Bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk akan datang. Sehingga saudara bisa ingat dalam anamnesis setelah kata-kata institusi Ekaristi, Mysterium Fidei, marilah kita ingat iman kita. Wafat Tuhan kita kenangkan. Kebangkitannya kita rayakan. Kedatangannya kita rindukan. Dalam konteks Mysterium Fidei atau ingatan iman ini, maka jemaat yang berelasi dengan Yesus adalah jemaat yang mengalami hidup Yesus dalam sengsara, wafat, tapi juga mengalami kebangkitannya, tapi sekaligus pengalaman jemaat ini adalah pengalaman menanti kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangannya kita rindukan. Yesus yang bangkit, yang sudah masuk ke dalam hidup yang kekal, dihubungkan atau
relasikan dengan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Sehingga Ekaristi menghubungkan masa yang lampau wafat Tuhan, masa yang mendatang, pengalaman kita sebagai manusia yang berharap akan hidup di hadirat Tuhan, tapi juga pengalaman hari ini saya sebagai manusia yang berjuang dalam pengalaman bekerja, dalam pengalaman bermasyarakat, dalam pengalaman berkeluarga, dalam pengalaman menjemaat, dalam pengalaman dinamika sehari-hari, maka disatukan semuanya dalam Ekaristi ini. Sehingga saudara semua, jemaat yang berkumpul dalam Ekaristi adalah matra yang kelihatan atau bentuk historis pengalaman keselamatan yang nyata dalam hidup sehari-hari. Jemaat dalam kebersamaan Ekaristi ini menampilkan historisitas keselamatan. Iman Kristiani bukan sekedar ideologi, bukan sekedar gagasan, bukan sekedar ide yang abstrak, tapi iman Kristiani adalah sebuah perjumpaan dengan seorang pribadi. Pribadi yang namanya Yesus, yang kita terima dari kesaksiannya gereja. Dan kesaksian gereja ini yang menjadi dasar mengapa saya yakin percaya ketika dia bersabda, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Saudara semua, dalam iman kepercayaan itu, maka memoria Ekaristi dalam anamnesis bukan cuma sekedar ingatan, nostalgia, tetapi sebuah keyakinan, sebuah kesadaran bahwa hidup saya sekarang berarti, hidup saya sekarang bermakna selama saya ada dalam kebersatuan dengan Yesus yang hidup ini, yang diteruskan oleh gereja. Kalau begitu sekarang dalam slide berikutnya, orang Kristiani merayakan Ekaristi karena orang-orang Kristiani ini mengalami dalam Ekaristi ini sebuah perayaan komunitas di mana dalam perayaan itu Yesus dikatakan dalam prefasi Ekaristi menjadi sekaligus imam, altar, dan korban. Dan dalam perayaan ini secara aktual mata kita melihat imam yang menjadi alter Kristus yang merayakan Ekaristi itu dalam in persona Christi atau dalam kehadiran Kristus ini. Sehingga ketika seorang imam mempersembahkan di atas altar kurban roti dan anggur, maka bukan cuma sekedar kurban roti dan anggur yang ditampilkan adalah kesetiaan gereja terhadap pesan Yesus ketika perjamuan yang terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tubuh dan darah Kristus yang dihadirkan dalam roti dan anggur, tapi karena epiklesis penumpangan Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus, menjadi kurban yang berkenan kepada Allah. Saudara semuanya, kalau saudara misalnya ingat dua kisah dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Tawarikh tentang kurban yang dimakan oleh api hangus, atau dalam kisah Raja-Raja, kurban Elia yang dimakan oleh api hangus, yang mengatakan kesempurnaan kurban itu, maka kita bisa mengerti mengapa Roh Kudus diibaratkan, digambarkan sebagai api yang membakar dari surga. Membakar hangus apa? Kurban Kristus sendiri yang tak bercacat, yang tak bernoda, yang berkenan di hadirat Allah. Nah, ketika kurban ini adalah kurban yang tak bernoda, tak bercacat, berkenan kepada Allah dan dihanguskan oleh Roh Kudus, maka pada titik itu kita ingat kata Santo Anselmus, hanya Allah sendiri yang bisa menghapus, yang menyelesaikan dosa manusia.
Sebab dengan keberdosaannya manusia menghina Allah. Dan hanya Allah sendiri yang bisa menghapusnya. Nah, dalam kesadaran ini, Yesus, Allah yang menjadi manusia, hidupnya, keseluruhannya, kehendaknya adalah wujud dari kehendak Allah itu sendiri. Sehingga kita bisa mengerti kalimat yang dinyatakan dalam surat Petrus. Karena bilur-bilurnya kita ditebus. Nah, dalam kurban gereja ini maka ditampilkan kepada kita harapan kita akan penyucian jiwa-jiwa kita, pengampunan dosa kita, dan penerimaan Roh Kudus sendiri. Sehingga dalam kebersatuan kita dengan makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, kita hidup dalam Kristus sendiri, berpartisipasi dalam hidupnya Kristus. Maka pada titik itu saudara, kita bisa ingat kalimat dari Santo Paulus. Saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai sebuah persembahan yang kudus, yang tak bercelah, yang tak bercacat. Sebab dengan cara itu engkau bisa menyatakan siapa yang menjadi milik hidupmu. Ketika kita bersatu dalam tubuh Kristus, kita menyantap tubuh Kristus, Kristus hidup dalam kita, maka pada titik itu persembahan yang dinyatakan oleh Kristus adalah persembahan yang diterima oleh gereja, yang diterima oleh Allah sendiri. Kalau begitu, imam yang atas nama gereja mempersembahkan kurban dalam Ekaristi, ia bertindak sebagai alter Kristus yang menghadirkan kurban Kristus yang menyelamatkan. Sehingga saudara semuanya, Ekaristi adalah alasan keberadaan utama dan pusat dari sakramen imamat. Kalau kita ambil relevansi sekarang bagi para imam. Sebab karena sakramen Ekaristi inilah sakramen imamat kita menjadi bermakna mulia. Kalau Ekaristi hanya sekedar ritual upacara, maka ya sifatnya hanya ritualisme. Namun karena Ekaristi adalah sebuah kehadiran Kristus, maka imam menjadi alter Kristus. Sehingga imam bukan cuma sekedar yang mempersembahkan misa, yang melakukan misa, tetapi dalam hidupnya Yesus, imam menghadirkan Kristus sendiri yang mewujudkan kasih Allah yang menyelamatkan. Kalau begitu, bila Ekaristi adalah pusat dan puncak perayaan iman, maka dapat dikatakan Ekaristi adalah pusat dan puncak pelayanan imamat. Para imam karena tabisannya dipanggil untuk terus merayakan dan menghadirkan karya penebusan ini setiap hari, meskipun tidak dapat dihadiri oleh jemaat setiap harinya. Mengapa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Karena kita bisa lihat di slide, buah Ekaristi yang pertama adalah pengampunan dosa. Ketika Yesus mengatakan, inilah darahku yang diserahkan bagimu, yang ditumpahkan bagimu, dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa, maka pengampunan dosa menjadi sebuah peristiwa objektif. Saya menerima atau tidak menerima, objektif terjadi pengampunan dosa oleh peristiwa ilahi ini. Yang kedua, Ekaristi melepaskan dan memisahkan jemaat dari kuasa dosa. Keberdosaan berarti pisah dari Allah. Tetapi karena Ekaristi, jemaat ada dalam kebersamaan Allah sendiri. Saudara semuanya, dengan cara seperti itu, Ekaristi mengembalikan kekuatan cinta yang terancam lumpuh dalam kehidupan sehari-hari karena kecenderungan yang tidak teratur. Karena keberdosaan ini, sehingga ketika ekspresi Ekaristi ini menjadi sebuah ekspresi hidup, maka di bagian terakhir, jemaat diundang untuk merayakan Ekaristi ini. Paus ke-6 menegaskan bahwa tidak ada misa yang bersifat privat atau misa privata. Bahkan ketika seorang imam merayakannya seorang diri.
Karena perayaan Ekaristi atau Misa selalu merupakan tindakan Kristus dan tindakan gereja. Imam sebagai pelayan Ekaristi selalu bertindak dalam pribadi Kristus dan atas nama seluruh gereja. Tindakan pelayanan seorang imam yang merayakan Ekaristi bermaksud menghadirkan karya keselamatan Kristus bagi umat yang dilayani. Maka kita sekarang mengambil bagian terakhir untuk relevansi keadaan kita dengan apa yang disebut dasar dari komuni rindu. Pedoman umum Misale Romanum nomor 13 mengatakan begini, partisipasi umat secara sakramental ada dalam ikut secara aktif menyambut dari kurban yang sama yang disambut juga oleh imam yang sedang merayakan Ekaristi. Tetapi faktanya, saudara, ada situasi darurat yang membuat orang tidak dapat hadir dalam perayaan Ekaristi. Dalam bahaya perang, dalam bahaya bencana alam, atau dalam seperti situasi kita wabah virus COVID-19 yang menghalangi beberapa dari antara kita hadir dalam Ekaristi. Nah, dalam peristiwa itu, imam tetap dapat merayakan Ekaristi untuk kepentingannya gereja dan menghadirkan rahmat keselamatan Kristus. Secara objektif, rahmat keselamatan Kristus hadir dalam Ekaristi yang dirayakan oleh seorang imam. Namun kita, jemaat yang tidak bisa hadir, dalam kerangka objektif itu pula tetap dapat merasakan, merayakan, mengalami kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Sebab tindakan Kristus itu bukan tindakan hanya afeksional, kognitif, atau tindakan psikologis, bukan, tetapi tindakan objektif di mana Kristus hadir mempersembahkan dirinya kepada Bapa bersama seluruh gereja dalam kebersamaan hidup yang dialami jemaat yang dirayakan oleh imam Sang Alter Kristus ini. Ekaristi dari dirinya sendiri mempunyai dua dimensi, yakni dimensi eklesial, tindakan Kristus dan tindakan gereja, tapi juga dimensi spiritual, kesatuan universal Kristus dengan gereja, dan persatuan diri pribadi imam itu dengan Kristus, serta persatuan kita masing-masing dengan Sang Kristus. Sehingga saudara, dalam persatuan spiritual ini kita bisa mendengar kalimat dari imam yang berkata, kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi pada privasi hari Minggu. Ketidakhadiran umat dalam perayaan Ekaristi hanya menggambarkan umat yang tidak hadir secara fisik. Tetapi tidak berarti tidak ada umat dalam pemahaman spiritual. Perayaan Ekaristi selalu merupakan ungkapan persekutuan seluruh umat Allah. Ketidakhadiran fisik tidak memutuskan persatuan yang dikaruniakan Kristus kepada umatnya. Maka para saudara, dalam kesempatan siang hari ini sebagai penutup dari pembahasan kita menghayati Ekaristi, saya mengajak para saudara, mari kita ambil sikap badan yang baik, kita masuk dalam sikap doa. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan doa komuni batin atau doa komuni rindu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan Yesus sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu dan telah datang dalam hidupku, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, semoga pembahasan kali ini berguna bagi hidup rohani Anda. Sekian.